Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah sinyal processing. Oke, modul kedua kali ini dengan judul Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Jadi di sini kita akan membahas tentang analisis sinyal diskrit, khususnya terkait dengan penggeseran waktu pada sinyal. Nah, dalam dunia pemrosesan sinyal digital, manipulasi sinyal seperti pergeseran waktu sangat penting untuk berbagai aplikasi, termasuk komunikasi, pengolahan audio, dan sistem kontrol. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana sinyal dapat dipresentasikan dalam bentuk diskrit, serta bagaimana pergeseran waktu mempengaruhi bentuk sinyal tersebut. Oke, baik. Mungkin eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang bakal saya jelaskan nanti atau presentasikan nanti. Jadi, dalam modul ini, saya tidak menjelaskan semua bab lah. Yang ditugaskan kepada saya hanya bab 1 sampai ke bab 4. Dan mungkin ada nanti beberapa coding yang bakal saya jalankan eh, untuk dapat memperjelas apa namanya eh, presentasi saya kali ini. Baik, mungkin pada modul 1 dulu nih ya. Di modul 1 ini saya akan membahas pengenalan dasar mengenai pengolahan sinyal digital. Modul ini tuh bab 1 ini menjelaskan tentang definisi sinyal digital sebagai sinyal yang dipresentasikan dalam bentuk diskrit. Nah, saya juga akan melihat perbedaan utama antara sinyal analog dan digital serta memahami pentingnya pengolahan sinyal digital dalam berbagai bidang seperti telekomunikasi, pemrosesan audio, dan rekayasa biomedis. Nah, pada modul 2 kita akan mempelajari transformasi sinyal dalam domain waktu. Di dalamnya terdapat konsep eh, diskritasi sinyal sampling serta teorema yang menjelaskan pentingnya menentukan frekuensi sampling yang tepat untuk menghindari aliasing. Kita juga akan membahas bagaimana proses transformasi sinyal dalam domain waktu dapat diimplementasikan penggunaan MATLAB atau Python. Ya, terutama pada presentasi kali ini kita akan menggunakan MATLAB. Nah, untuk yang ke bab 3 kita akan memperdalam analisis sinyal dengan melihat transformasi dalam domain frekuensi. Bab ini juga mencakup konsep transformasi Fourier, discrete atau DFT, dan fast Fourier transform atau FFT yang digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi sinyal. Dengan memahami spektrum frekuensi, kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen frekuensi dalam suatu sinyal dan menggunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan suara dan pengolahan citra. Dalam di bab 4 kita juga akan membahas tentang filter digital. Dalam modul ini kita akan mempelajari dua jenis filter digital utama yaitu FIR atau Finite Impulse Response dan IIR Infinite Impulse Response. Kita juga akan membahas desain serta implementasi filter digital menggunakan MATLAB serta penerapannya dalam pemrosesan sinyal audio dan komunikasi. Nah, secara keseluruhan nih, pengolahan sinyal digital adalah teknik yang sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi. Dari modul 1 hingga modul 4 telah memberikan dasar yang kuat untuk memahami sinyal dalam domain waktu dan frekuensi serta implementasi filter digital. Eh, dengan praktikum ini, eh, semoga saya dan teman-teman yang dapat melihat video ini dapat memahami lebih teori teori secara lebih mendalam melalui implementasi langsung. Eh, Mungkin sekian untuk pembuka. Kita bakal masuk ke pada modul eh pada bab 1 sinyal sinusoidal untuk percobaan yang pertama. Di sini sudah ada codingan. Codingan ini bakal menghasilkan tiga grafik sinyal sinusoidal dengan frekuensi 6 Hz, 9
6 Hz, 9 Hz, dan 12 Hz. Hmm. Yang nantinya bakal menghasilkan satu sinyal dengan label judul, sumbu waktu, dan amplitudo. Nah, di subplot ini juga bakal eh, menampilkan satu sinyal di subplot ini juga bakal menggambarkan bagaimana frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan sinyal yang lebih rapat dalam rentang waktu yang sama. Oke, mungkin langsung saja saya run eh, ininya kodenya. Butuh yang mana sih? Tuh, eh, teman-teman sudah muncul figur 1. Nah, gambar ini tuh menampilkan 3 grafik ya, yang seperti saya bilang tadi, yang menunjukkan sinyal sinusoidal dengan 3 frekuensi berbeda, yaitu 6 Hz, 9 Hz, dan 12 Hz. Sumbu X pada setiap grafik mewakili waktu dalam 1 detik, sedangkan sumbu Y menunjukkan amplitudo sinyal. Ini sumbu X-nya yang di bawah, atau bisa dibilang yang di garis bawah inilah apa. Nah, untuk pada grafik pertama, sinyal yang memiliki frekuensi 6 Hz, yang berarti nih terdapat 6 gelombang penuh dalam 1 detik. Grafik dan pada grafik kedua, yaitu 9 Hz yang menyebabkan jumlah gelombang penuh dalam 1 detik bertambah, atau gelombang apa frekuensi yang terdapat pada sinyal sinusoidal pada gambar kedua ini lebih tinggi dibanding yang pertama. Dan pada grafik ketiga dengan frekuensi 12 Hz, jumlah gelombang penuh semakin banyak, menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi, semakin rapat bentuk gelombang sinusoidal. Bisa teman-teman lihat di sini gambar yang tercipta dari ketiga frekuensi sinyal ini, di mana 6 Hz, 9 Hz, dan 12 Hz itu memiliki perbedaan pada kerapatan ya teman-teman. Bisa dilihat 12 Hz ini terlihat lebih rapat dibanding 6 Hz dan 9 Hz. Begitupun pada 9 Hz dia lebih rapat dibanding 6 Hz. Nah, dari grafik ini kita dapat menyimpulkan nih bahwa frekuensi menentukan jumlah osilasi dalam satuan waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat sinyal berosilasi, yang dapat mempengaruhi bagaimana sinyal digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi, pemrosesan sinyal digital. Mungkin kita bakal lanjut ke codingan yang kedua. Oke, maaf sebelumnya, kemungkinan saya tidak bakal menjelaskan semua perintah atau tugas yang terdapat pada modul kedua ini. Dikarenakan mungkin batasan waktu. Jadi semakin lama kualitas videonya bakal semakin buruk. Jadi mungkin saya bakal membuat video 10 sampai 15 menit saja. Jadi tidak mungkin dalam 10 dan 15 sampai 15 menit itu saya menjelaskan semua codingannya. Tetapi untuk penjelasan pada semua codingan yang ditugaskan kepada saya sudah saya tulis di dalam makalah yang telah saya kerjakan yang bakal saya kumpul. Di situ juga terdapat link YouTube untuk mengakses video ini. Baik, kita masuk ke codingan yang kedua. Kita run.
Tunggu. Baik, sudah muncul figur satunya. Oh, sebelum itu saya mungkin bakal menjelaskan apa sih, bukan apa sih, codingannya terlebih dahulu. Codingan ini tuh menghasilkan satu grafik yang menampilkan beberapa sinyal sinusoidal. Bisa dilihat teman-teman, karena sudah terlanjur terang. Di sini ada 6 sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 Hz, tetapi dengan frekuensi sampling yang berbeda, yaitu 50 Hz, 25 Hz, 10 Hz, 5 Hz, dan 3 Hz. Terdapat 6 frekuensi sampling ya teman-teman. Yang pertama, nah, pada fs values ini berisi daftar nilai frekuensi sampling yang akan digunakan dengan variabel t per max, menentukan durasi sinyal selama 1 detik. Kemudian sebuah figur dibuat untuk menampilkan. Kemudian kita bakal memerintahkan untuk membuat. Nah, untuk membuat satu figur yang berisi semua plot. Dan pada bagian for ini, setiap nilai frekuensi sampling itu diproses untuk menghitung vektor waktu T yang dibuat dengan selang waktu sesuai dengan frekuensi samplingnya. Sinyal sinusoidal dihitung menggunakan rumus dasar, yaitu Y sama dengan sin buka kurung 2 dikali Pi kali F frekuensi per waktu. Baik. Lalu setiap sinyal diplot dengan tambahan offset agar tidak saling tumpang tindih dalam tampilan grafik. Jadi kenapa menggunakan offset ini? Biar agar gambar yang yang dihasilkan pada figur satu ini tidak berantakan atau eh, saling eh, memblok atau menghalangi gitu. Selanjutnya offset ini juga bertambah sebesar 1,5 setelah setiap iterasi agar setiap sinyal ditampilkan pada level berbeda dalam grafik. Terakhir, bagian axis. Axis ini digunakan untuk mengatur rentang sumbu X dari 0 hingga 1 detik dan sumbu Y dari min 2 hingga 9. Pada grade on, Legend Show menampilkan legenda untuk setiap frekuensi sampling dan grafik diberi judul serta label sumbu. Grafik ini menggambarkan bagaimana perubahan Fs mempengaruhi representasi sinyal, di mana semakin kecil frekuensi samplingnya Fs itu, semakin jarang titik-titik sampling sehingga bentuk sinyal terlihat kurang akurat. Baik, sekarang kita bakal menjelaskan gambar figur satu ini atau hasil dari codingan ini. Nah, gambar ini tuh menunjukkan beberapa sinyal sinusoidal dengan frekuensi tetap, tapi dengan frekuensi sampling yang berbeda, yaitu 50 Hz, 25 Hz, 10 Hz, 5 Hz, dan 3 Hz. Sumbu X mempresentasikan waktu atau detik. Waktu dalam hitungan detik ya teman-teman. Sementara sumbu Y ini, sumbu Y yang berarti ke atas, menunjukkan amplitudo. Setiap sinyal diplot dengan offset berbeda agar tidak tumbang tindih. Dari grafik ini terlihat bahwa semakin kecil frekuensi samplingnya, semakin jarang titik-titik sampel yang mengakibatkan sinyal terlihat kurang halus. Jika frekuensi sampling ini terlalu rendah, sinyal bisa kehilangan bentuk aslinya, yang merupakan efek aliasing dalam pemrosesan sinyal digital. Grafik ini menggambarkan pentingnya memilih frekuensi sampling yang cukup tinggi agar sinyal dapat dikonstruksi dengan baik. Baik, mungkin lanjut ke codingan berikutnya. Nah, codingan ini itu membuat plot dari sinyal distrik X1
atau X1 sama dengan N dan versi sinyal yang telah digeser ke kanan sejauh 4 satuan waktu. Yang pertama itu vektor X1 0 dan 4. Sinyal ini kemudian digeser ke kanan dengan menambahkan 4 ke indeksnya menghasilkan N shifted. Nih. Selanjutnya kode menggunakan subplot untuk menampilkan dua grafik dalam satu figur. Grafik pertama menampilkan sinyal asli X1N dengan simbol biru B. Ini teman-teman. Nih X1 dengan simbol B. Yang diisi penuh oleh fillet. Grafik kedua menunjukkan sinyal setelah penggeseran X1 N plus 4 dengan warna merah R. Nih, X1 N plus 4 dengan sinyal R. Kedua grafik dilengkapi dengan label sumbu dan grade on untuk memperjelas tampilan. Pergeseran ini berarti bahwa setiap nilai dalam X1 N tetap sama tetapi posisi indeksnya berubah, yang sering digunakan dalam pemrosesan sinyal untuk simulasi keterlambatan atau manipulasi waktu. Nah, ini hasil dari codingannya, yaitu gambar ini tuh menunjukkan dua plot yang menggambarkan sinyal diskrit sebelum dan sesudah pergeseran waktu. Plot yang pertama, yaitu yang ini, penampilan sinyal asli X1 N dengan nilai amplitudo tertentu pada indeks N sama dengan 0 hingga N sama dengan 4 pada plot ini N sama dengan 0 sampai N sama dengan 4. Pada plot kedua, sinyal telah bergeser ke kanan sejauh 4 satuan waktu sehingga indeksnya berubah menjadi N sama dengan 4 hingga N sama dengan 8. Dari 4 ini kan 4 nih, ini N-nya sama dengan 4 dan N sama dengan 8. Tetapi amplitudo tetap sama. Pergeseran ini merupakan contoh manipulasi waktu dalam pemrosesan sinyal diskrit yang sering digunakan dalam analisis sistem linier dan perencanaan filter digital. Baik, mungkin segitu dulu untuk presentasi ini. Maaf jika banyak kurangnya. Mungkin sekian. Untuk modul selanjutnya bakal di video selanjutnya. Terima kasih.